Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya Samuel Daci. Nah, kali ini kita akan membahas topik kita, yaitu dia SPSS bagian yang ketiga, statistik deskriptif yang pertama ya. Nah, pada bagian yang ketiga ini ya, yang akan kita bahas untuk statistik deskriptif yang pertama, yaitu dia frequencies. Nah, apa itu frequencies? Nah, frequencies itu digunakan untuk membahas beberapa penjabaran ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, mode, standar deviasi, standard error of mean, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh ya, kita akan mencari tabel frequencies dari sekelompok bilangan berikut. Nah, sebagai contoh, bilangannya adalah 8, 7, 7, 9, 5, 6, 10, 12, 9, 7. Nah, inilah sekelompok bilangan. Nah, dari sekelompok bilangan ini, kita akan mencari tabel frekuensinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus membuat variabelnya ya. Kita harus membuat variabel bilangan di dalam SPSS ya, pada pada tampilan variable view. Nah, seperti ini ya. Pada bagian name kita buatkan nilai ya sebagai contoh variabelnya, kemudian tipenya adalah numerik. Kemudian width-nya 8, desimalnya 0. Nah, setelah kita membuat variabel bilangan ini, maka yang kedua ya, ketikkan data ya. Kita mengetikkan data pada tampilan data view ya, data yang ini. Oke? Nah, bagaimana cara untuk melakukan frequencies untuk contoh data tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum kita lanjutkan, nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, like dan share. Dan jangan lupa juga diklik loncengnya ya, sehingga adik-adik mahasiswa dan juga sobat cerdas akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru ini. Dan semoga channel ini semakin berkembang untuk berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung ke caranya. Oke? Nah, langkah yang pertama kita membuat variabelnya ya. Maka kita masuk ke tampilan variable view. Nah, pada bagian name kita ketikkan variabelnya misalnya adalah nilai. Enter. Nah, tipenya numerik. Kemudian width-nya 8, desimalnya 0. Nah, setelah kita membuat variabel, kita mengetikkan datanya. Kita tekan Ctrl T. Nah, maka pada kolom nilai kita ketikkan data yang akan kita olah ya. Nah, dari contoh tadi, datanya adalah 8, 7, 7, 9, 5, 6, 10, 12, 9, 7. Ya. Jadi ada 10 data ya. Nah, setelah kita mengetikkan datanya, maka untuk mendapatkan hasil frekuensinya, maka kita ambil dia dari menu Analyze, ya, dari menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistics, ya. Setelah itu kita pilih Frequencies, kita klik. Nah, pada bagian, ya, variabel, pada bagian kotak variabel, kita masukkan variabel yang akan kita olah. Nah, di sini variabel yang akan kita olah adalah nilai. Maka kita klik tombol panahnya. Maka variabel nilai akan masuk ke kotak variables. Nah, selanjutnya di bagian bawah, kita klik tombol statistik. Nah, di sini kita akan menandai statistik deskriptif yang akan kita tampilkan. Ya. Nah, yang pertama, kita checklist dia mean, median, mode, sum, kemudian standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, standard error of mean.
Nah, jadi inilah yang akan kita tampilkan ya. Nah, setelah itu kita klik tombol continue, dan setelah itu kita klik tombol OK. Nah, maka perhatikan ya, akan tampil hasilnya. Ini ya. Nah, ini hasil daripada frequencies. Ya, kita perbesar dulu supaya lebih nampak ya. Oke. Nah, ini dia. Iya. Nah, dari hasil ini, maka akan nampak ya, akan kelihatan hasil daripada frequencies. Yang pertama ada mean, mean-nya adalah 8, standard error of mean 0,650 ya. Kemudian median 7,5, mode 7, standar deviasi 2,055, variance 4,222, range-nya 7, minimumnya ada 5, maksimumnya 12, dan sumnya 80. Nah, itulah cara kita untuk menampilkan tabel frequencies di dalam SPSS. Nah, yang berikutnya kita akan membahas proses perhitungan data dari data yang tadi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mean. Nah, mean ini adalah nilai rata-rata. Nah, untuk rumus mean, untuk mencari mean, maka ini ya, X bar sama dengan X data ke-1 ya, ditambah X data kedua, ditambah X data ketiga, sampai data yang terakhir ya, dibagi N. N ini adalah banyak data. Atau total seluruh data dibagi N. Nah, maka dari contoh kita tadi ya, maka X bar sama dengan 8 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 7 ya, dibagi 10. Nah, karena banyak data kita ada 10 ya, maka X bar ya, X bar sama dengan 80 dibagi 10 ya. Maka hasilnya adalah 8 ya, min adalah 8. Nah, kalau kita bandingkan dengan output di SPSS ya, kalau kita masuk ke SPSS ini, maka perhatikan min-nya di sini adalah 8 ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas median. Nah, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, untuk rumus median ada dua ya. Untuk data yang jumlah datanya ganjil, ya, yang jumlah datanya ganjil, maka rumusnya adalah rumus median sama dengan ya, X dikali N tambah 1 per 2. Ini untuk data yang banyak datanya, jumlah datanya ganjil, ya. Nah, untuk jumlah datanya yang genap, ya, maka rumusnya adalah median sama dengan setengah dikali X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 tambah 1. Nah, inilah untuk rumus median jika jumlah datanya atau banyak datanya genap. Nah, maka ya, dari contoh kita tadi, ya, langkah yang pertama, ya, kita harus mengurutkan data ya. Kita harus mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Maka kalau kita urutkan data kita tadi, maka dia menjadi 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12. Nah, setelah kita urutkan data, maka langkah yang kedua, ya, karena jumlah data kita genap, di sini ada sebanyak 10 ya, banyak data kita ada 10, maka kita menggunakan rumus median untuk data yang genap. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Maka kita masukkan ya ke dalam
angkanya, ya. Maka setengah dikali X, ya. X data 10/2, ya. Banyak data kita adalah 10, ya. N-nya 10 dibagi 2 ditambah X 10/2 tambah 1. Maka sama dengan setengah dikali X data yang kelima, ya. 5 ini adalah 10 bagi 2, ya. 10 bagi 2 adalah 5. Ditambah X data yang keenam. Nah, 6 ini adalah 10 bagi 2, 5, ya. Ditambah 1, 6. Nah, maka itu artinya, ya, setengah dikali X data yang kelima ditambah X data yang keenam. Maka setengah dikali, nah, data yang kelima adalah 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini, ya. Ini data yang kelima, yaitu 7 ditambah 8. Nah, X data yang keenam itu adalah 8. Ini, ya. Ini data yang ke-6. Nah, maka setengah dikali 7 tambah 8. Maka hasilnya adalah setengah dikali 15. Ya, 7 tambah 5, 7 tambah 8, 15. Ya, 7 tambah 8, 15. Maka setengah kali 15 sama dengan 7,5. Nah, itulah untuk median. Ya. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan output di SPSS, maka di sini nilai mediannya adalah 7,50, ya, atau 7,5. Jadi sudah sesuai. Oke? Nah, yang berikutnya kita akan mencari mode, ya. Mode atau modus. Mode atau modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Nah, maka dari data kita tadi, yang ini, ya, setelah kita urutkan datanya, ya, ini data setelah kita urutkan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, maka di sini inilah dia nilai yang sering muncul, ya, yaitu 7. Ya, ada sebanyak 3 kali. Oke. Nah, sedangkan di sini 9 hanya 2 kali. Yang paling sering muncul yaitu angka 7. Maka modenya atau modusnya, ya, adalah 7. Nah, itu untuk modus. Kalau kita bandingkan dengan hasil atau output di SPSS, maka di sini dapat, ya, modenya adalah 7. Jadi sudah sesuai, ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas yaitu sum. Ya, sum itu adalah total keseluruhan data, ya. Total keseluruhan data. Nah, maka kita jumlahkan, ya. 5 ditambah 6, ya. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 12, maka totalnya adalah 80. Itu adalah sum. Jadi kalau kita lihat di dalam SPSS outputnya, di sini adalah ini, ya, sum adalah 80. Pas, ya? Nah, yang berikutnya minimum. Nah, minimum adalah nilai terkecil dari sekelompok data. Nah, setelah kita urutkan datanya, maka akan kelihatan bahwa nilai yang terkecil atau yang itu adalah 5. Nah, karena 5 adalah nilai yang terkecil, maka minimumnya adalah 5. Oke? Gampang, ya? Nah, yang berikutnya yaitu maksimum. Nah, maksimum ini adalah nilai terbesar, ya, nilai terbesar dari sekelompok data. Nah, dari data yang sudah kita urutkan ini, maka akan kelihatan bahwa, ya, nilai yang terbesar itu adalah 12, ya. Berarti maksimumnya adalah 12. Oke? Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan output di SPSS, ya, kalau kita perhatikan, nah, sumnya ada 80,
minimumnya adalah 5, ini ya 5, kemudian maksimumnya adalah 12. Sesuai ya? Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita mencari range. Nah, range ini adalah jangkauan ya, yaitu selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, berarti rumusnya adalah rumus range maksimum dikurang minimum, ya. Maka maksimum yaitu 12 dikurang minimum yaitu 5, maka range-nya adalah 7. Jadi kalau kita lihat di dalam SPSS, perhatikan range-nya di sini adalah 7, ya. Oke. Kita kembali ke dalam berikutnya. Kita akan bahas yang berikutnya adalah standar deviasi atau simpangan baku, ya. Nah, rumus untuk simpangan baku atau standar deviasi yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat ya, dibagi N dikurang 1. Inilah rumus untuk standar deviasi. Nah, maka dari rumus ini kita ketahui bahwa N itu adalah 10 ya. N itu adalah 10 atau jumlah data kita adalah 10. Nah, maka kita akan cari XI. Nah, XI itu adalah data ke berapa ya? Data ke 1, data kedua ya, sampai data yang ke-10. Jadi kita susun ya. Kita susun dalam bentuk kolom ya. Maka di kolom yang pertama kita susun seluruh datanya ya, yaitu data ke-1, data kedua, data ketiga sampai data yang ke-10. Itu untuk XI. Nah, pada kolom kedua yaitu nilai rata-rata ya, X bar. Nah, sebelumnya kita sudah dapat bahwa nilai rata-ratanya adalah 8. Maka kita susun di kolom X bar ya. Kita susun yaitu 8 ya. Ini ya, kita susun 8. Nah, kemudian kolom yang ketiga yaitu XI ya. XI dikurang X bar ya, data ke berapa ya? Data ke I. Nah, maka XI dikurang X bar. Berarti 8 dikurang 8 hasilnya 0. Ya. Untuk yang kedua, 7 dikurang 8 hasilnya minus 1. Kemudian 7 dikurang 8 hasilnya minus 1. 9 dikurang 8 hasilnya 1. 5 dikurang 8 hasilnya minus 3. Begitulah seterusnya sampai data yang terakhir. Itu ya, untuk mendapatkan XI dikurang X bar. Nah, selanjutnya, pada kolom berikutnya, kita mencari XI kurang X bar kuadrat. Nah, maka 0 dikuadratkan hasilnya 0. Ya. Minus 1 dikuadratkan hasilnya 1. Ya. Minus 1 dikuadratkan hasilnya 1. 1 dikuadratkan hasilnya 1. Minus 3 dikuadratkan hasilnya 9. Begitulah seterusnya sampai ke data terakhir. Nah, setelah itu, maka kita mencari total ya. Total dari kolom XI kurang X bar kuadrat. Maka data ini kita totalkan, hasilnya adalah 38. Itu ya. Nah, setelah kita mencari total, berikutnya adalah kita sudah bisa memasukkan datanya ke dalam rumus. Maka S sama dengan ya, akar dari sini ya, sigma XI kurang X bar kuadrat yaitu si 38. Maka kita masukkan 38 per ini ya, N kurang 1. Nah, banyak data kita adalah 10 dikurang 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya maka ya, 38 akar dari 38 ya, akar dari 38 dibagi ya 10 kurang 1 yaitu 9. Ya, 10 kurang 1 yaitu 9. Nah, selanjutnya adalah hasilnya apa? Akar dari 4,222. Itu ya.
4,22. Maka akar dari 4,22 yaitu 2,055. Nah, itulah dia nilai atau hasil dari standar deviasi. Ya, yaitu 2,055. Kalau kita bandingkan ke dalam SPSS, maka dapat standar deviasinya adalah 2,055. Nah, berikutnya kita akan mencari standard error of mean. Ya. Nah, rumusnya adalah standard error of mean sama dengan S per akar N. Nah, S ini adalah standar deviasi ya. Tadi sudah kita cari ya, nilai daripada standar deviasi. Sedangkan N ini adalah banyak data atau ya banyak data kita ada 10 ya. Maka standard error of mean sama dengan ya standar deviasi kita tadi sudah dapat ya 2,055 dibagi akar 10 karena jumlah data kita ada 10 ya. Maka berikutnya adalah 2,055 dibagi akar 10 itu adalah 3,162. Maka selanjutnya ya 2,055 dibagi 3,162 yaitu 0,650. Inilah nilai standar error of mean. Kalau kita bandingkan dengan hasil di SPSS, maka perhatikan standar error of mean-nya adalah 0 ya, 0,65. Itu ya hasilnya. Nah, berikutnya kita mencari varians. Nah, rumus varians adalah S kuadrat atau nilai standar deviasi dikuadratkan ya. Maka standar deviasi kita adalah 2,055 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 4,222. Itulah nilai daripada varians. Jadi kalau kita lihat di dalam SPSS, maka perhatikan variansnya di sini adalah 4,222. Oke? Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas ya, sebagai bahan latihan ya, silakan tuliskan cara untuk mencari ya, cara untuk mencari mean, standar deviasi, standard error of mean, variance dari data berikut yaitu 85997679. Oke? Nah, berikutnya adalah cara mengolah data di dalam Microsoft Excel. Nah, kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, caranya kita susun datanya ya, seperti ini ya. Mulai dari data pertama ya sampai data yang terakhir. Kita susun seperti ini. Nah, kemudian ini adalah data ya yang hasil dari yang kita proses ya, yaitu sumnya 80, minimumnya 5, maksimumnya 12, range-nya 7, min-nya 8, medianya 7,5, modusnya 7, standar deviasinya 2,055, standar error of mean 0,65, variance-nya 4,222. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Excel ya? Apa rumus di dalam Excel untuk mencari data yang ini? Ya. Maka yang pertama kita mencari sum ya. Rumus Excel-nya adalah sama dengan sum buka kurung, kemudian data ini kita blok. Ini kita blok datanya seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat dia 80. Ya. Nah, berikutnya rumus untuk mencari minimum yaitu ya sama dengan min buka kurung, kita blok seluruh datanya seperti ini, tutup kurung, enter. Maka dapat 5 ya. Sama ya. Nah, rumus untuk mencari minimum yaitu sama dengan min buka kurung. Nah, kemudian kita blok seluruh datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka dapat ya maksimum ya. Tadi ya max ya. Max buka kurung, kita blok seluruh datanya, tutup kurung, enter.
maka dapat 12. Nah, untuk mencari range rumusnya adalah sama dengan ini ya, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Enter. Maka dapat 7. Nah, untuk mencari mean rumusnya adalah sama dengan average. Rata-rata ya. Average buka kurung, kemudian ini kita blok seluruh datanya, tutup kurung, enter. Maka dapat 8. Nah, rumus untuk mencari median sama dengan median buka kurung, kemudian kita blok seluruh datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 7,5 ya, sama ya. Nah, rumus untuk mencari modus ya sama dengan ya mode ya. Mode buka kurung, kita blok seluruh datanya, kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat hasilnya 7 ya. Nah, selanjutnya rumus untuk mencari standar deviasi yaitu sama dengan STDEV ya. STDEV buka kurung, kemudian kita blok seluruh datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 2,055 ya, sama ya. Nah, sekarang untuk mencari standard error of mean, rumusnya adalah sama dengan ya standar deviasi ini ya, standar deviasi per akar ya, akar. Nah, akar itu adalah SQRT ya, SQRT dalam kurung SQRT banyak datanya adalah 10 ya, kemudian tutup kurung, itu dia, enter. Maka dapat 0,649,786. Nah, supaya sama dengan ini ya 0,65, ini kita ambil 3 digit ya, 3 digit di belakang koma. Maka caranya di bagian toolbar di atas ini ya, kita klik decrease desimalnya. Ya, ini. Ya, kita ambil 3 digit, maka 0,65. Nah, sekarang untuk mencari variance, rumusnya adalah sama dengan ya standar deviasi ini ya. Ini standar deviasi, nilai standar deviasi kita pangkat 2 ya, kita pangkat 2, enter, maka dapat 4,2222. Nah, supaya sama seperti ini kita ambil 3 digit di belakang koma ya, ini kita klik decrease desimal, kita ambil 3 digit di belakang koma. Nah, itulah rumus untuk mencari ya sum, minimum, maksimum sampai variance di dalam Microsoft Excel. Oke? Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS ya, silakan ya tuliskan rumus untuk mencari mean, median, modus ya, maksimum, minimum, range, standar deviasi, standard error of mean, dan variance di dalam Microsoft Excel yang barusan kita kerjakan tadi. Begitu ya. Nah, itulah topik kita kali ini ya, SPSS di bagian yang ketiga ini. Nah, jika topik ini sangat bermanfaat, maka silakan ya, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, like dan share, sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang.